Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mustafa wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa man iqtada. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa bertemu, berjumpa guna mempelajari bersama-sama tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Salawat beserta salam tercurah limpah kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, khususnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada video sebelumnya sudah kita pelajari bersama-sama tentang bagaimana kita membaca lafadz at-ta'awudz dengan baik dan benar. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kita harus menyempurnakan harokat-harokat yang ada di dalam Al-Quran, baik itu harokat fathah ya, dengan binfitahis syafatain atau dengan membuka kedua bibir, dan juga harokat dhammah dengan bindhimamis syafatain dengan mengoncongkan kedua mulut kita, dan juga harokat kasroh dengan binkhifadhis syafatain dengan menurunkan kedua bibir kita. Nah, penyempurnaan harokat-harokat yang ada dalam Al-Quran itu sangat penting untuk kita pelajari dan kita biasakan ketika kita membaca Al-Quran. Begitu juga kita juga sudah mempelajari tentang makharij atau tempat-tempat keluar huruf dan juga sifat-sifat yang ada di dalam lafadz at-ta'awudz, supaya bacaan at-ta'awudz kita menjadi lebih baik dan sempurna. Baik, di video kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tahsin surat Al-Fatihah. Ya. Nanti juga kita akan menjelaskan beberapa kekeliruan yang sering dilakukan oleh seorang pembaca Al-Quran ketika membaca surat Al-Fatihah. Kita akan membaca terlebih dahulu surat Al-Fatihah ya, dari ayat 1 sampai ayat 7. Kemudian nanti kita akan ulas bersama-sama tentang bacaan-bacaan atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah, dan kita kita ulas bersama-sama kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang sering dibaca oleh seorang pembaca Al-Quran. Kita mulai terlebih dahulu dengan bacaan at-ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, setelah kita membacakan surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7, sekarang kita akan ulas bersama-sama, kita akan kaji bersama-sama tentang hukum-hukum yang ada dalam surat Al-Fatihah.
Untuk lafadz at-ta'awun sudah kita ulas bersama-sama di video kemarin. Sekarang kita mulai dari lafadz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang harus kita perhatikan, kemarin sudah disinggung juga tentang pelapalan huruf sin. Sin harus dibedakan antara sin sya dengan so, kemarin juga sudah disinggung di video sebelumnya. Sin jangan lupa itu tempat keluar hurufnya di ujung lidah, ini lidah kita, ujung lidah, dari ujung lidah bertemu dengan ini gusi, ini kita ibaratkan dengan gigi. Ini ujung gigi seri atas, ini ujung gigi seri bawah. Nah, sin keluarnya itu dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. As. Nah, as. Nah, huruf sin itu keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Bismi. Selanjutnya bismillahi. Kemarin juga sudah dijelaskan, sudah disinggung, pelapalan atau tempat keluar huruf H itu di pangkal tenggorokan. Jangan sampai membacanya bismillahi. Hi itu huruf H, bukan H. H itu keluarnya di tengah tenggorokan. Sedangkan H itu di pangkal tenggorokan. Jadi jangan sampai tertukar pelapalan huruf H dengan huruf H. Yang betul bismillahirrahmanirrahim, ya, bismillahi bukan bismillahi. Ya, harus dibedakan tempat keluar huruf H dengan huruf H. H di pangkal tenggorokan, sedangkan H itu di tengah tenggorokan. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Kemarin juga sudah dijelaskan tentang pelapalan huruf ro, itu keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas dengan membalikan ke punggung lidah. Punggung lidahnya dibalikan supaya sifat ro-nya yaitu pengulangannya tidak terlalu tebal, tidak tebal. Ya, jadi ditipiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat ro-nya, sifat takrirnya ro itu dilemahkan, ya, ditipiskan, tidak diucapkan secara tebal dengan cara membalikan ke punggung lidah. Al-ro. Lanjut bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baru huruf H. Ya, jangan kebalik ketika membaca huruf H malah membaca huruf H. Ya, H di tengah tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan juga membaca huruf Kha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan membaca huruf Kha. Kha itu letaknya atau tempat keluarnya di ujung tenggorokan di sini. Ya, sedangkan H di tengah tenggorokan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama sin, ya, dibedakan dengan sya dan so. Kemarin sudah disinggung, sin itu keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian bawah. Yang selanjutnya H itu di pangkal tenggorokan. Jangan membaca H, itu H keluarnya di tengah tenggorokan. Lalu ro itu keluarnya di ujung tenggorokan bertemu dengan langit-langit atas dengan membalikan ke punggung lidah supaya sifatnya menjadi tipis, pengulangannya tidak terlalu banyak. Dan yang terakhir itu bismillahirrahmanirrahim. H jangan
membaca kho, karena kho itu keluarnya di ujung tenggorokan, dan juga jangan membacanya ha. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ha itu di pangkal tenggorokan. Sedangkan ha itu keluarnya di tengah tenggorokan. Ha, ha, ha. Ya, kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa juga diperhatikan dan dipraktekkan juga penyempurnaan harokatnya, baik itu fathah, baik itu dhammah, baik itu kasrah. Ya. Bi, ya kemarin sudah dijelaskan, bi itu dengan diturunkan kedua bibir. Bismillah, la fathah itu dengan membuka kedua bibir. Jangan bismillah, ya, tapi bismillah. Ya. Bi jangan b. Ya, jangan bismillah tapi bi, seperti membaca konsonan i, huruf i. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kira-kira hukum-hukum yang ada di dalam lafadz al-basmalah, ya. Sudah kita pelajari, maka kita baiknya membiasakan bacaan kita, ya, membacakan bacaan al-basmalah dengan baik dan benar. Ya. Sedangkan sifatnya kita singgung sedikit, nanti kita insya Allah akan mempelajari kaidah-kaidahnya, baik itu makharij huruf ataupun sifat-sifat huruf, ya. Secara umum kita akan singgung sebentar tentang bismillahirrahmanirrahim. Sa itu sifatnya adalah, diantaranya adalah al-hamsu, ya. Al-hamsu itu mengalir udara ketika kita membaca huruf tersebut. Maka ketika membaca huruf sin, nah, ada udara yang mengalir ketika membaca huruf tersebut. Bis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama, ha juga sama. Sifatnya al-hamsu juga mengalir udara ketika membacakan huruf tersebut. Maka ketika membaca ha harus dialirkan udaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu secara umum sifat-sifat yang berada dalam lafadz al-basmalah yang harus kita perhatikan bersama. Lanjut ke ayat selanjutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kesalahan atau kekeliruan yang sering dilakukan ketika membaca ayat ini adalah yang pertama, ketika membaca alhamdu, al. Nah, kita secara tidak sadar seringkali ketika membaca lafadz alhamdu, alif lam itu sering dipantulkan atau sering digeser atau sering ditarik. Ale sering diseret-seret. Nah, itu tidak diperbolehkan. Alhamdu, ya. Karena alif lam atau lamnya sendiri itu bukan huruf qalqalah yang harus dipantulkan, ya. Maka tidak boleh ketika membaca huruf lam itu diseret atau dipantulkan. Alham, yang betul adalah alham, al tetap sukun, alhamdu. Nggak boleh tidak boleh juga alhamdu, ya, tidak boleh. Yang betul alhamdu, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh rabbil alamin, ya. Alhamdu, ya. Secara itmam harokatnya harus dibiasakan
Alhamdu lillahi rabbil alamin. Ketika fathah dibuka kedua bibirnya, ketika kasroh diturunkan bibirnya seperti konsonan i, ketika membaca dhammah dimoncongkan mulutnya seperti membaca konsonan u. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Itu catatan yang pertama. Yang kedua tentang ain. Nah, kemarin juga sudah disinggung ya dalam ketika kita menjelaskan tentang membaca lafaz at-ta'awudz, ain. Nah, di sini alhamdulillahi rabbil alamin, ain tidak boleh dibaca hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin, karena hamzah a itu hamzah keluarnya di pangkal tenggorokan. Ya, yang betul adalah alamin, alamin, karena ain itu keluarnya di tengah tenggorokan. Al-alamin, tidak boleh al-alamin, ya. Beda pengucapan, beda juga hurufnya, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Harus diingat, ain itu keluarnya di tengah tenggorokan, bukan di pangkal tenggorokan. Kalau di pangkal tenggorokan itu hurufnya berbeda, ya. Hamzah, sedangkan ain di tengah tenggorokan. Selanjutnya yang sering dilakukan kekeliruan yaitu pada alhamdulillahi. Nah, harus diperhatikan juga ha itu tadi sudah disinggung, ha itu tempat keluarnya di pangkal tenggorokan, bukan di tengah tenggorokan. Tidak boleh alhamdulillahi hi, karena ha itu di tengah tenggorokan. Yang betul hi di pangkal tenggorokan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kekeliruan atau kesalahan yang sering dilakukan ketika membaca ayat alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Selanjutnya pada ayat selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ro yang selanjutnya, ro tadi sudah disinggung, itu keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Cara bacanya dengan membalikkan ke punggung lidah supaya sifat ro-nya atau takrir, sifat takrir yang dimiliki oleh ro itu tidak tebal atau ditipiskan atau dilemahkan sehingga pengulangannya tidak terlalu banyak. El-ro, el-ro, el-ro. Nah, kalau tidak dibalikkan ke punggung lidah, maka sifat takrirnya itu akan menebal, ya, atau menguat. Er-ro, er-ro, er-ro. Nah, itu tidak diperbolehkan menurut ulama tajwid, ya. Jadi tidak boleh membacanya er-ro, er-roh, el-ro, tapi el-ro, 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 ya. Ro-nya dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit dibalikan ke punggung lidah. El-ro, el-ro, ya. El-Rahmani. Jangan lupa juga ha itu di tengah tenggorokan, ya. Sifatnya tadi sudah disinggung yaitu al-hamsu, mengalir udara ketika membunyikan huruf tersebut. Maka membacanya Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Sama, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu sama, ya. Ro-nya juga harus diperhatikan cara pengucapannya, ha-nya juga harus diperhatikan cara pengucapannya. Tidak boleh ditebalkan sifatnya ro-nya, dan ha juga jangan lupa diucapkan atau dikeluarkan di tengah tenggorokan, bukan di pangkal tenggorokan, karena akan menjadi ha ar-rahmanir rahim, tapi ar-rahmanir rahim.
Selanjutnya pada ayat selanjutnya maliki yaumiddin. Nah, ini tergolong mudah ya. Maliki yaumiddin, tidak ada bacaan yang sulit saya kira. Maliki yaumiddin, yang harus diperhatikan hanya penyempurnaan harokatnya harus betul. Ma dibuka, liki diturunkan, ya dibuka, yaumiddin, maliki yaumiddin. Lanjut ke ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ayat ini lumayan sulit. Ada beberapa kesalahan atau kekeliruan yang sering kita ucapkan ketika membaca ayat ini. Yang pertama adalah tentang tasydid yang ada dalam huruf ya. Iyyaka. Ya, iyanya itu bertasydid. Ketika kita membaca huruf yang bertasydid, maka seakan-akan kita itu sedang membaca dua huruf. Yang pertama hurufnya sukun, yang kedua itu hurufnya yang berharokat. Maka harus kita tekan dulu huruf atau dibacakan dulu huruf yang sukunnya, yang kedua baru kita membacakan huruf yang berharokatnya. Iyyaka, iyyaka, ya, tidak boleh iyyaka, iyyaka. Nah, itu tidak ditekan, tidak dibaca dua hurufnya, atau tidak ditekan dulu huruf yang pertamanya, kemudian huruf yang keduanya dibacakan. Iyyaka. Nah, yang betul ditahan dulu, ada penahanan dulu sedikit, seakan-akan kita sedang membaca huruf yang sukunnya dulu, ya sukunnya dulu. Iyyaka, baru membaca ya yang berharokatnya. Jadi yang betul pengucapannya harus ditahan terlebih dahulu atau ditekan terlebih dahulu, baru kemudian dilepaskan. Iyyaka. Pastikan huruf ya sukunnya kita baca dulu atau kita tahan terlebih dahulu. Iyyaka. Selanjutnya iyyaka na'budu. Nah, tadi udah dijelaskan ya, ain itu keluarnya dari tengah tenggorokan. Tidak boleh iyyaka na'budu. Kalau na itu hamzah di pangkal tenggorokan. Yang betul di tengah tenggorokan, karena ain itu tempat keluarnya dari tengah tenggorokan. Iyyaka bukan iyyaka na. Yang selanjutnya huruf dal, iyyaka na'budu. Dal. Cara pengucapan dal itu yang betul. Jadi lidah kita, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ini ujung gigi seri atas, ini pangkal di sini. Da. Bukan dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas, bukan. Iyyaka na'budu, du. Bukan du tapi du. Bukan du tapi du. Ya, dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, ini kadang sering karena belum mengetahui tentang cara baca huruf dal, maka sering banyak di antara kita yang keliru membaca huruf dal ini. Maka bukan da, tapi da. Dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Iyyaka na'budu, bukan budu, beda ya. Budu dengan budu, ya. Dalam bahasa Arab huruf dal itu keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, ya. Kita praktekkan.
iyyaka na'budu. Ya. Selanjutnya wa iyyaka, sama tadi ya bertasydid seakan-akan kita membaca dua huruf, maka harus ada penekanan, penahanan dulu. Seakan-akan kita membaca huruf ya sukun terlebih dahulu, kemudian ya yang berharokat selanjutnya. Wa iyyaka nasta'in, sama tadi sin keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Sifatnya juga harus dibacakan. Salah satunya adalah huruf sifat hams. Harus mengalir udaranya ketika membunyikan huruf sin. As wa iyyaka nasta'in. Ain juga sama. Tadi juga sudah disinggung, ain itu dari tengah tenggorokan, bukan pangkal tenggorokan, bukan wa iyyaka nasta'in, ya. Kita ulangi, kita praktekkan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Tapi yang betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini catatan-catatan dalam ayat ini harus diperhatikan, dipelajari, kemudian dipraktekkan dalam bacaan kita. Nah, kita akan coba mengulang lagi dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, semua catatan-catatan atau kekeliruan yang sudah kita ulas pada surat Al-Fatihah ayat yang pertama sampai ayat keempat ini harus kita perhatikan bersama-sama, harus kita pelajari, dan harus kita praktekkan dalam bacaan Al-Quran kita selanjutnya, supaya kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang tidak kita sadari kita bacakan ketika membaca surat Al-Fatihah ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Nah, dari itmam harokat, dari penyempurnaan harokat-harokat, baik itu fathah, kasroh, dhammah, itu harus terus dibiasakan, harus dilatih, ya, supaya bibir kita terlatih untuk membiasakan a itu dibuka, i itu diturunkan, u itu dimoncongkan, itu harus dibiasakan, ya. Dan juga catatan-catatan tadi yang sudah disebutkan, ya, baik itu cara membaca tempat-tempat keluar hurufnya, membedakan antara hamzah dengan ain, ha dengan ha dengan kha, ya, sin, sya, so, ya, dan juga dengan ro, bagaimana cara membacanya, dan juga tadi juga sudah disinggung bagaimana cara membaca huruf-huruf yang bukan qalqalah, al, ya, tidak boleh dipantulkan atau tidak boleh diseret-seret, al-ham tidak boleh diseret-seret, ya. Tapi huruf-huruf yang bukan qalqalah tidak boleh dipantulkan, dan sedangkan huruf yang qalqalah yang bersifat pantulan harus dipantulkan. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini yang bisa disampaikan. Kita sedikit demi sedikit mempelajari
hukum-hukum yang berada dalam surat Al-Fatihah ini khususnya, supaya tidak banyak-banyak terlebih dahulu, yang penting sedikit tapi kita mempelajari dan mengamalkannya di kemudian hari ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ulas bersama-sama di dalam video kali ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ketika sudah kita mengetahui, mempelajari hukum-hukum yang sudah kita pelajari, kita praktikkan di dalam bacaan Al-Quran kita. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan melanjutkan kembali mengulas ya kesalahan atau kekeliruan yang sering kita ucapkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.